nanti kita bisa explore lagi. Nah, selanjutnya mohon berkenan Kiai Khalil Nafis untuk menyampaikan paparan yang selanjutnya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Sastro yang telah mengundang saya untuk silaturahim di tempat ini dan seluruh sivitas akademika yang berada di Makara UI Art Center ya, yang ada di tempat ini sangat indah dan adem. Dari luar kita panas sekali, masuk dalam adem gitu ya. Kepada moderator Mas Pras dan Mas Bastian ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim di tempat ini. Saya sebenarnya tadi minta Pak Bastian duluan tuh karena nggak siap saya. Bukan saya tawadhu, memang saya nggak siap, saya mau ngomong apa gitu ya. Saya dikasih undangan karena biasa Ramadan tuh ceramah, saya nyiapin ceramah aja gitu ya. Ternyata diskusi yang harus saya lalui, jadi saya masih mengira-ngira ini temanya kemana. Tapi ada dua hal yang bisa saya tangkap. Pertama soal moderasi beragama, tapi saya menarik untuk menjadi pengulas saja dari apa yang disampaikan oleh Mas Bastian. Ada dua hal menurut saya. Yang pertama berkenaan dengan soal Islam di Nusantara. Karena kalau Islam Nusantara masih banyak yang menggugat ya. Tapi kalau saya kasih di, saya pikir nggak ada yang menggugat. Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua bicara soal batu nisan dan kematian. Hubungannya nanti dengan soal moderasi beragama. Kira-kira itu yang saya akan sambung-sambung. Namanya penceramah itu harus tanggap dengan apa yang ada di fenomena kita, kemudian kita olah jadi sebuah kata-kata untuk jadi perjuangan tadi. Jadi pertama, saya ini dari keluarga yang ibu saya itu tidak berpendidikan. Ibu saya ini hanya sekolah di pesantren. Mungkin itu yang menurut survei orang-orang Madura itu banyak buta huruf, termasuk ibu saya. Karena kalau ibu saya itu nulis surat seketika dulu di pesantren itu nggak pernah pakai bahasa Indonesia, pakainya Arab Pegon tapi bahasa Madura. Ibu saya nggak bisa baca tulisan Latin tuh nggak bisa. Tapi alhamdulillah anaknya itu 3 yang doktor gitu ya. Itu artinya saya yang doktor pun belum tuh bisa melahirkan anak doktor gitu ya. Ibu saya tapi sudah almarhum dan saya menikmati dengan surat itu karena nggak ada yang ngerti kadang-kadang teman-teman dengan tulisan dengan bahasa sudah bahasa Madura, bahasa Arab Pegon lagi kan tambah nggak ngerti gitu. Jadi itu dengan sendirinya surat itu sudah rahasia gitu ya. Dan akhirnya di keluarga saya itu biasa dengan Arab Pegon itu. Saya ingin menyampaikan, saya pernah ikut seminar di Maroko ketika saya postdoc di Maroko itu ya tahun 2013. Ternyata penyebaran Islam itu memang bermacam-macam. Ketika Islam itu berada disebarkan ini dari Arab Hijaz lalu disebarkan ke Afrika. Di Afrika itu diterima Islamnya, diterima bahasanya. Jadi di Afrika kalau sekarang cari yang original genuine bahasa Arab itu di Sudan. Bukan di Arab Saudi, tapi ke Sudan. Orang Sudan itu supir taksi itu nahwunya benar. Ya, serobnya benar, itu orang-orang Sudan. Tapi coba datang ke Arab Saudi, insya Allah kacau gitu ya. Untuk bahasa Arabnya, bahkan ketika kita bahasa Arab Fusha, orang Arab Saudi itu kaget, Anda itu terpelajar dari mana? Karena dia sendiri nggak bisa bahasa Arab yang Fusha. Gitu. Nah, di Sudan diterima dua-duanya, agamanya diterima, bahasa Arab diterima. Kita sebut dengan Afrika secara umum, tapi Sudan kita ambil contoh. Makanya teman-teman kalau belajar bahasa Arab, lughatul katanya Imam Syafi'i itu ada di Sudan gitu ya. Ketika Arab itu Islam dibawa ke Indonesia, ya kan? Di Indonesia ini diterima Islamnya, berarti nggak diterima bahasanya. Jadi kita kalau diajak berbahasa Arab itu sulit, tapi tulisan Arabnya, pelajaran Islamnya itu bisa diakomodir oleh kita. Makanya bagi kita teman-teman yang lulusan pesantren itu paling sulit kalau kita kuliah di perguruan tinggi yang berbahasa Arab. Karena dia ngerti secara makna bahkan mungkin lebih dalam daripada dosennya, tapi diajak ngomong bahasa Arab nggak bisa. Itu persis dengan para kiai itu. Kalau disuruh mengkritik orang berbahasa Arab sampai sastra pun dia bisa mengkritik, tapi disuruh berbahasa sendiri sulitnya minta ampun. Nah, di beberapa saya ketepatan kuliah S1 di Ibnu Saud Islamic University itu. Biasanya kalau diajak bahasa sulit kita, nggak lancar.
Tapi ketika ta'amuk, mendalami, itu kita bisa mengalahkan, termasuk umpamanya nahunya, sorobnya, belauhnya kita bisa lebih dalam. Nah, berbeda umpamanya dengan Islam yang turun yang dibawa ke Eropa, itu Islamnya nggak diterima, bahasa Arabnya juga nggak diterima, malah orang Arabnya dimusuhin gitu ya oleh mereka. Nah, saya ngelihat pemetaan ketika saya mendengarkan saat di sana, saya terasa benar ya di Indonesia itu kalau kita bicara mayoritasnya, baik itu yang sekarang mayoritas ormas adalah NU dan Muhammadiyah, dua-duanya juga tidak membiasakan bahasa Arab. Tetap bahasa kita, tetapi substansinya itu diakomodir penuh gitu lah. Makanya muncul menjadi Islam di Nusantara karena akumulasi atau peresapan perasaan Islam itu cukup terakomodir di Indonesia. Nah, ini pun juga bagian dari moderasi beragama, dakwah di kita tadi menjadi populis. Umpamanya ketika wayang dia tidak dengan bahasa Arab tapi bahasa wayang, bukan hanya bahasa Jawa tapi bahasanya bahasa wayang. Ketika mereka mau masuk menggunakan kalimusodo, bukan kalimatus syahadatain atau syahadatain kan gitu kalau mau bahasa Arab. Tapi menggunakan kalimusodo ya dari gapura, ghafuro dan seterusnya. Itu kan proses akulturasi yang dilakukan di dalam ajaran Islam menjadi bahasa daerah, jadi bahasa rakyat, rasa masyarakat. Jadi yang harus mengubah dalam konteks dakwah, karena saya itu di bidang dakwah, bukan orang awam itu ditarik menjadi lepas dari akar budayanya, tetapi bagaimana ajaran Islam itu dibumikan menjadi bahasa rakyatnya. Jadi pengertian menjadi budaya di masyarakat. Makanya kita mengenal dalam Islam namanya al-uruf atau tradisi. Ketika tidak ada dalil Al-Quran hadis itu adanya pada tradisi. Bahkan kalau kita melihat pada transaksi atau komunikasi, interaksi, itu lebih banyak menggunakan budaya. Artinya apa yang terjadi dalam budaya adalah sebuah kesepakatan hukum. Ya, makanya dulu ketika perdebatan tentang resepsi, ya, tentang local wisdom, hazairin, termasuk terakhir umpamanya dilakukan oleh Syekh Abu Thayyib yang menyebutkan tentang resepsi kontrario ya. Jadi bagaimana memposisikan adat dengan hukum Islam dan hukum nasional. Jadi memposisikan adat itu bisa diakomodir menjadi hukum nasional gitu. Artinya apa? Di Indonesia itu spesifik di dalam penerimaan Islam tadi adalah Islam budaya. Jadi tidak menghancurkan budaya tetapi melakukan islamisasi terhadap budaya. Dan seni itu kalau saya melihatnya adalah bagian dari kayak puisi lah. Puisi itu kan penghayatan. Yang tadi abstrak menjadi konkret. Saya ingin menyebutkan orang makin cerdas itu makin abstrak loh. Makin bodoh itu makin dangkal, makin konkret gitu. Kalau ngelihat dari lukisan itu biasanya lukisan-lukisan abstrak itu yang mahal dan orang tertentu aja yang bisa menangkap itu. Bagi kita yang warna-warni kan, coba orang-orang yang tidak mengerti itu yang warna-warni, yang mencolok warna merah, hijau. Bagi kita sudah tidak begitu, tapi lebih kepada nilainya. Begitu juga kita, saya pikir teman-teman yang kalau di peradaban Yunani itu kan dengan ilmu filsafatnya. Tapi kalau Islam itu dengan ilmu usul fikihnya. Jadi di mana muncul Islam itu maju, itu pasti banyak fikih. Dan orang di satu tempat daerah yang melahirkan banyak fikih itu karena dalam dengan ilmu usul fikih. Fikih itu produk mesinnya itu adalah usul fikih. Demikian juga ketika kita melihat di mana ada peradaban termasuk di Persia, itu adalah filsafat. Makanya ketika saya pernah short course di International Mustafa University di KUM, saya itu pernah di sana 1 bulan. Diutus oleh Kajian Timur Tengah dan Islam saya untuk di sana short course pertukaran dosen ya saat itu tahun 2012 saat itu. Kita merasakan betul di sana bagaimana kemajuan filsafat. Tapi ketika bicara fikih mereka pasti ngutip ke Al-Azhar Mesir. Tapi kalau filsafat mereka bisa tumbuh sendiri. Jadi tinggal kita lihat ini sebuah kemajuan peradaban ya Persia mungkin lebih dekat ke Yunani ya. Makanya saya tertarik ketika umpamanya Arab itu kolaborasi dengan kemajuan Persia kan gitu. Apakah setelah datangnya Islam itu bahasa Arab mampu ke sana melakukan perubahan gitu atau tidak. Tapi dalam penelitian kalau di Indonesia bahasa Arab itu keserap di atas 70%. Bahasa-bahasa kita ini dari bahasa Arab.
banyak sekali yang bahasa masyakka itu kan masyakka dari sulit itu loh. Kalau orang Madura orang yang nakal banget itu namanya masyakat itu. Jadi banyak yang diakomodir dari bahasa-bahasa lain. Nah, dalam kerangka akomodasi bahasa, kemudian akomodasi budaya, tetap dalam nilai-nilai Islam, di sini saya ngelihat ada moderasi beragama gitu ya. Jadi moderat di dalam beragama, wasatiyatul Islam di situ gitu. Jadi tidak saklek gitu ya. Kalau kita ngelihat cara pemahamannya, kan ada dua pemahaman kutub yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi mengutus sahabat-sahabat untuk datang ke kampung Quraidah, di kampung Quraidah adalah kelompok Yahudi yang membangkang terhadap Rasulullah, kepemimpinannya di Madinah. Ya. Nabi tidak menyerangnya, tapi Nabi mengutus para sahabat ini datang kepada kepala sukunya Bani Quraidah itu untuk melakukan negosiasi dan mengembalikan mereka ke NKRI, sama dengan Aceh lah kira-kira. Jangan dulu lepas lah, balik ke kita negosiasi, balik ke kalau kita kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di Madinah NKRM, Negara Kesatuan Republik Madinah saat itu ya. Nabi diakui oleh Montgomery Watch, disebutkan memang Nabi kepala negara pertama dalam Islam dan konstitusinya adalah Piagam Madinah. Nah, ketika Nabi mengutus sahabat-sahabat ke kampung Quraidah itu, Nabi menyebutkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah, jangan kau sholat asar kecuali di kampung Quraidah. Nabi itu pagi yang ngomongin itu. Berangkatlah para sahabat itu kampung Quraidah. Tapi asar di perjalanan diperkirakan nyampe kampung Quraidah itu nanti malam hari. Apa yang terjadi? Ada dua pemikiran menerjemahkan hadis Nabi. Dengerin langsung, dapat perintah langsung. Tapi cara menafsirkan berbeda. Yang satu tekstual, yang kedua kontekstual. Ya. Tekstual itu gini, Anda jangan sholat asar kecuali nanti sudah nyampe di kampung Quraidah. Ya sudah, di sana sholat asar ketika sudah masuk waktu Isya. Karena pesan Nabi tekstual kok. Sore bahasa kita itu sudah jelas pasti, pakai tafsir apalagi udah perintah sholat asarnya di kampung Quraidah, kira-kira begitu. Katanya yang lain enggak, kita ini disuruh sholat asar di kampung Quraidah, disuruh cepat-cepat jalan sehingga asar sudah nyampe di sana. Kalau ketepatan enggak nyampe, sholat di perjalanan. Apa dalilnya? Afdhalus sholati as-sholatu fi waktiha atau fi awliha. Sholat itu yang baik di tepat pada waktunya. Nabi enggak mungkin suruh sholat di luar waktunya. Tapi katanya ini sore. Jadi dua kutub ini ada sejak dulu. Itu dikutip oleh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnah. Itu disebut wa hadza yadullu ala annahu ala sihhatil amal bima fuhima min syai'in lam yakun an hawa. Kata Hasyim Asy'ari. Anda boleh mengamalkan hadis Nabi berdasarkan yang Anda pahami. Anda boleh memahami dari Islam sesuai yang Anda pahami. Gak usah maksa gitu. Anda pahamnya teks, ya sudah teks. Kalau Anda pahamnya sampai pada konteks, syukur. Apalagi sampai Anda paham pada substansinya. Ya alhamdulillah. Anda masih S1, cara skripsinya ngutip gitulah. Kalau S2, Anda sudah mengkritik. S3, menemukan teori baru. Ya jangan dipaksakan. Anak SMA cara berpikirnya harus S3. Maka kata Hasyim Asy'ari ala sihhatil amal bima fuhima min syai'in lam yakun ahwa. Yang penting Anda bukan main-main lah. Kecuali Anda main-main, yang pendapatnya tergantung pendapatan, karena ada pesanan, ada carikan dalil kira-kira gitu. Itu main-main namanya ya. Buat cari popularitas yang penting aneh itu. Kan ada begitu. Jadi ada dua motif untuk yang aneh-aneh itu. Karena memang dari pikirannya, ada memang karena pesanannya. Jadi pesanan karena ada pesanan, ada yang menginginkan, ada juga karena ingin ganjen lah ya, yang penting beda gitu, ingin membuka wacana. Nah, kalau saya ingin secara jujur, artinya orang itu mulai dulu ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis. Jadi jangan salahkan kalau ada orang lurus aja dengan kata-kata itu. Makanya ketika subhanallah, Rasulullah sampai subhanallah, jangan ditambahin hal azim. Al-azim tuh gak pernah diomongin oleh Rasulullah. Jadi Anda nambah-nambahin dari mana? Kalau kita apa salahnya juga Allah itu maha agung. Mau al-alim, al-azim, al-kabir, al-latif, itu urusan kita menyifatin Allah gitu loh. Tapi ada orang yang saklek begitu itu. Ada orang yang saking mudahnya kadang-kadang juga dari kontekstual sampai luar dari teksnya gitu. Sampai dia nggak punya dalil pun, yang penting dia akal-akalan gitu. Nah, konteks ini ya kalau kita lihat dalam kerangka moderasi beragama, makanya di Indonesia menjadi pegangan selama masih bisa dipegang untuk menghormati local wisdom itu. Tetapi jangan sampai karena local wisdom kemudian semua ajaran agama menjadi
harus ngikutin local wisdom. Di sini harus ada moderasinya. Satu sisi Islam harus ditarik menjadi yang serasi dengan local wisdom, tapi tidak semua yang Islam ditarik pada local wisdom. Ya, umpamanya suatu daerah yang bayar mahar perempuan, harus dibenarkan dong. Ya nggak bisa, Islam harus yang bayar mahar tuh laki-laki gitu. Soal nanti ketika bayar dikasih oleh perempuan ke laki-laki untuk bayar lagi itu urusan berikutnya kan. Itu soal hilah gitu. Tapi ketentuan ada yang bayar mahar laki-laki. Tapi ada teman saya, dosen di sini juga, itu dulu ketika bayar mahar dibayarin istrinya. Dia belum punya kerja, istrinya anak orang kaya, harus menikah sementara dia masih nganggur. Ya sudahlah, kamu bawa ke sana seakan-akan kaya, pas bayar mahar ya dia, padahal duitnya perempuannya juga gitu. Itu dosen loh, kalau sekarang sudah enggak, udah kaya dia. Nah, maksud saya ini ketentuan yang tidak bisa artinya diubah karena budaya. Oleh karena itu budaya pun harus melentur. Jadi ambil jalan tengah ketika namanya moderasi wasatiyatul Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Budaya pun harus ditarik ke tengah, tidak berarti dibiarkan budaya itu ketika itu kurang menguntungkan, harus ditarik. Tetapi nilai kebudayaan tetap dipegang, tapi ada suatu yang sangat ekstrim dari budaya karena kan juga interaksi manusia dan berkenaan dengan pengetahuan masyarakat menjadi sebuah budaya yang dari ilmu pengetahuan menjadi sebuah peradaban, kan seperti itu. Jadi tidak semua ini menjadi kebenaran karena ada budaya, artinya budaya pun bisa dikoreksi oleh ajaran Islam, tetapi tingkat ngoreksinya tidak berarti harus menghilangkan budaya itu sendiri secara rigid tadi cara memahaminya. Saat yang bersamaan Islam juga tidak serigid itu kata-kata saja bahwa teks itu adalah berbunyi yang sudah soreh tadi tanpa harus didialogkan dengan kenyataan lalu kita tinggalkan begitu saja. Ini tingkat moderasinya. Habis waktu ya? Habis Pak, kebetulan Oke. Mbak Ine hadir. Cukup. Oke, kita berikan plus untuk Kiai Khalil Nafis, nanti bisa ditambah lagi. Alhamdulillah Mbak Ine bisa sampai di Depok. Macet memang hari ini. Selamat datang Mbak Ine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya akan menyampaikan profil dari Mbak Ine. Boleh saya sebut Mbak atau Ibu atau Kakak nih? Mbak saja. Oke, Mbak Ine. Oke, setelah diizinkan saya akan panggil dengan Mbak. Mbak Ine ini mengawali karir di dunia model itu sejak 92 menjadi cover girl waktu itu di majalah mode, lalu merambah ke dunia seni peran di sinetron, lalu debut akting perdananya itu melalui sinetron berjudul Darah Biru. Kemudian terjun di dunia film dan teater. Selain itu juga Mbak Ine juga sebagai sutradara dan penulis skenario. Banyak film yang sudah dibintangi, ada Laksamana Kemal Hayati, ada saya suka nih, Nyai Ontosoro, Bumi Manusia, Pram, saya suka sekali. Beliau banyak mendapatkan penghargaan dunia perfilman, misalnya ada pemeran utama wanita terbaik dalam Indonesian Movie Actors Award tahun 2016 di film Nai, pemeran utama wanita terpuji film bioskop dalam Festival Film Bandung 2016, film Nai juga, dan ada satu lagi misalnya nominasi pemeran utama wanita terbaik dalam film Festival Film Indonesia dalam film Bumi Manusia tadi. Dan kalau tidak salah Mbak Ine itu juga sebagai duta peduli kemanusiaan Mbak ya? Oke, tapi nanti pernah menjadi duta peduli kemanusiaan dan kaitan dengan moderasi itu peduli itu sesuatu yang sangat penting. Nah, hal juga yang saya ketahui beliau adalah pendiri Huma Rumil Mbak ya. Saya titip salam buat Kak Gunce, Kak Emma, ada juga Kak Romi, saya mengikuti, keren sekali, nanti kita bisa diskusikan. Nah ini tadi Mbak, narasumber pertama Pak Bastian, Kiai Khalil Nafis, kita bicara tentang ternyata saya menemukan ada hal penting Mbak, hubungan antara seni, spiritual itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan saya menangkap dari yang disampaikan oleh Pak Bastian bahwa untuk menghadirkan Tuhan itu kita bisa mensinergikan antara seni dengan spiritual. Nah saya mohon berkenan Mbak Ine bisa mengeksplor lebih dalam nih bagaimana di dunia seni terkait dengan spiritual ini. Monggo silakan Mbak Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya diundang ke sini Mas Astro, senang sekali. Tadi mohon maaf saya agak terlambat karena ternyata Depok macet juga ya kalau siang-siang. Tadi sempat dengar juga
Mas Bastian dan Kiai memaparkan tentang bahwa nisan dan sebagainya tadi menarik sekali loh Mas. Bahwa Indonesia itu kaya sekali memang ya dengan sejarah kita itu memang betul-betul sangat budaya yang betul-betul berakar dari spiritual. Kalau di bidang saya, sebenarnya saya di sini harusnya nggak memberikan lecture ya. Saya mungkin harusnya baca puisi aja sih sambil mendengarkan lecture beliau-beliau ini. Tapi mungkin pandangan saya tentang apa yang saya geluti di dunia seni bahwa memang banyak sekali mungkin kalau secara proses saya melihat manusia-manusia di generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang mengalami banyak sekali perubahan tentang bagaimana memaknai spiritualitas itu sendiri. Kalau seingat saya dulu ketika saya berproses di dunia teater dengan Mas Willy, Mas W.S. Rendra almarhum, juga Mas Nano almarhum. Teater itu selalu punya proses latihan selama minimal 6 bulan, 3 bulan. Tapi sekarang kesini, makin kesini proses itu semakin nggak ada, semakin banyak yang dibuat efisien atau semakin banyak yang dibuat praktis, sehingga kita selalu menangkap template-template aja. Jadi kita kehilangan proses yang menurut saya proses itu sendiri adalah jalan spiritualitas juga gitu ya. Nah itu yang saya juga agak khawatir gitu dengan generasi yang saya lihat sekarang, walaupun generasi sekarang punya banyak juga pasti kelebihan dibandingkan generasi kita dulu gitu. Tapi mungkin yang hilang adalah proses perjalanan spiritual itu. Makanya mungkin saya dan teman-teman yang tadi Mas sebut Bunce, ada Miss Wiwin, kami membuat sebuah komunitas sejak tahun 2012 tuh kita bikin Humarumil. Itu kita punya inisiatif untuk membuat ruang di mana anak-anak yang sempat kita dulu tahun-tahun 2010 itu kan ada peralihan masa-masa yang agak mengerikan soal gadget ya. Anak-anak yang dulu, alhamdulillah saya dulu waktu SMA nggak pegang gadget. Kita semua mungkin di sini ada ibu-ibu juga kan, kita bahagia banget ya Bu ya, nggak ada, walaupun kita kesulitan mau pergi ke satu tempat kita harus betul-betul naik bis, naik gojek, kita jalan kaki. Tetapi itu yang menurut saya proses yang hilang dari anak-anak zaman sekarang. Mereka tidak lagi memiliki proses yang seperti kita dulu ketika kita mungkin datang ke satu tempat mencari teman kita harus datang jauh-jauh naik bis, naik gojek, jalan kaki, ketok rumahnya, terus bertanya apakah ada teman saya di rumah. Oh anaknya nggak ada, kembali saja besok, tolong sampaikan, terus balik lagi, lalu besok kita datang lagi. Anak-anak zaman sekarang nggak ada tuh yang punya problem-problem seperti kita yang kita dapatkan dulu. Jadi sekarang mungkin lebih gampang pesan pakai Gojek, pesan pakai online dan sebagainya tanpa beranjak. Semua ada di pikiran. Bahkan mungkin yang saya lihat adalah yaitu ketidakseimbangan body, mind and soul itu yang hanya mengandalkan keinginan dalam waktu sangat instan itu ada di depan mata, atau bahkan waktu yang sangat dulu ada proses sekarang nggak ada gitu, nggak perlu nunggu lama-lama untuk tahu berita, tinggal menggunakan satu pencetan tombol kita semua sudah tahu informasi-informasi yang kita inginkan gitu. Nah itulah yang mungkin saya pikir kerumpangan itu ya, saya pikir gimana kita mungkin modern kita ngomongin
Soal Dua tema yang bisa disinergikan yaitu adalah spirit Ramadan dengan moderasi beragama. moderasi beragama. Nah ini mungkin ada sambungannya nggak sih apa yang saya omongin ini, mudah-mudahan ada ya apa konteksnya gitu. Moderasi yang mungkin kenapa gitu, kenapa kita tercerabut dari kadang-kadang anak-anak yang saya lihat tercerabut dari akarnya sendiri karena memang prosesnya sudah tidak banyak diakomodir oleh anak-anak muda. Mereka sudah tidak lagi mengalami proses seperti orang-orang zaman dulu. Bahkan kita lihat tadi Nissan aja, Nissan yang begitu sekarang sangat ya udah Nissan biasa aja gitu ya. Cuma nama, tanggal dan kalau dulu kan betul-betul ada satu effort, ada satu penghargaan, ada satu proses budaya, proses spiritual yang begitu dalam yang diwujudkan oleh sebuah pertemuan, sebuah upacara kematian yang sekarang mungkin diminimalisir dengan hal-hal yang sangat efektif dan taktis dan praktis gitu. Jadi mungkin itu sih pandangan saya, maka mungkin dari kegelisahan atau mungkin bukan kegelisahan ya, dari satu hal yang mungkin saya perlu banget untuk bahwa seni itu adalah spiritual ya, karena saya juga bergerak di bidang keaktoran gitu, bahwa kalau seorang aktor harus kawan saya ini juga teman-teman Humarumil datang, senang sekali, halo. Jadi memang karena memang semuanya itu bergantung kepada spiritual. Spiritual adalah menurut saya sebuah proses yang perlu dijalani dengan sabar dan tekun yang sekarang mungkin hampir hilang dari kalangan masyarakat dan anak-anak muda. Maka mungkin teman-teman sekalian ini juga ingin mengembalikan itu sih sebenarnya. Ingin mengembalikan bahwa walaupun nggak muluk-muluk ya, saya juga ngaji masih terbata-bata Kiai. Alhamdulillah. Masih terbata-bata. Ya itu dia maksudnya apa yang kita bisa lakukan gitu kan, ya itulah yang bisa kita lakukan. Mungkin ya gitu sih Mas. Oke, terima kasih, kita beri plus apa yang disampaikan Mbak Ine tadi. Ternyata ketiga narasumber sore hari ini mempunyai kesamaan pendapat bahwa antara seni dan spiritual itu ternyata sesuatu yang sangat tidak bisa dipisahkan ternyata kan ya. Dan hal lain juga ditegaskan oleh Mbak Ine bahwa ada perbedaan mungkin dalam memaknai spiritual itu. Kalau di generasi lama dulu itu tadi disampaikan dengan ilustrasi berlatih teater itu 6 bulan baru gitu kan. Iya, untuk mendapatkan sebuah penghayatan karakter tokoh segala macam gitu kan. Tapi sekarang mungkin karena seiring dengan budaya instan itu kali Mbak, dan hasilnya ternyata hasil itu proses tidak bisa luar dari hasilnya kan kita. Ini proses itu sangat penting. Nah, saya ingat dengan di budaya Jawa itu ada ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya apa? Ada laku di situ. Nah, tadi ini relate dengan tadi saya sampaikan sampaikan Mas Willy bahwa perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata tadi. Artinya apa? Perjuangan adalah sesuatu yang penting sekali ternyata di situ. Terima kasih Mbak Ine, nanti kita bisa eksplor lagi. Nah, dari ketiga narasumber saya mencoba untuk memancing sebuah diskusi. Saya mulai dari tadi disampaikan oleh Mas Bastian bahwa di dalam kebudayaan ada 3 pilar, yaitu ada seni dan budaya, di situ ada lokalitas, lalu ada unsur Hinduisme, Buddha, lalu yang ketiga adalah Islam. Nah, bagaimana Kiai, bagaimana Pak Bastian, bagaimana Mbak Ine ketika kita melihat di Indonesia ini sekarang, kita kasus ke Indonesia, kita belajar di Indonesia ini, antara bahwa ada 3 pilar, antara seni, ada Hindu, Buddha, lalu ada Islam. Nah, ketika bicara tentang moderasi, ini kan resistensi atas konflik di antara ketiga itu kan sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana Bapak Ibu narasumber melihat ini? Monggo, silakan, siapa dulu? Kiai mungkin? Iya, memang temanya ini agak berat ini ya. Ini pesanan Kiai Sastro ini. Jadi cakrawalanya luas gitu ya. Pertama berkenaan dengan, tadi saya belum selesai bicara, tapi
karena waktu habis saya harus menyampaikan. Jadi berkenaan dengan konflik-konflik yang terjadi kan sebenarnya bukan karena konflik agama, tapi umat beragama yang kadang-kadang salah paham dengan agama. Atau memang sengaja agama menjadikan tools untuk menyulut konflik dengan kepentingan tertentu. Kalau mamanya pra-kemerdekaan, pernah dulu orang-orang pribumi menyerang Cina dengan atas nama perbedaan agama di Jawa dulu, itu kan bukan karena mereka agama, sebenarnya persaingan dalam bisnis yang mereka itu merasa termarginalkan, kemudian dengan alasan agama kadang-kadang disulut gitu ya. Yang kedua juga kemungkinan terjadi memang salah paham dengan agama. Yang tadi kita sampaikan, ada yang rigid memahami agama atau hanya mendengar, tak pernah mengakses langsung kepada sumber agama. Kemudian dia punya militansi yang kuat tetapi tidak cukup dengan ilmunya. Maka militansi yang kuat tanpa diimbangi dengan keilmuan yang cukup itu kadang-kadang menjadi fanatisme buta, sehingga memicu terhadap konflik-konflik itu. Yang ketiga saya pikir, kalau ini saya belum nyebut puasa, jadi saya nggak enak jadi narasumber kalau belum ngomongin puasanya, padahal ada puasa dengan moderasi ya, sudahlah saya sebutkan. Ya. Jadi di dalam berpuasa ini kan diajari kita toleran ya. Makanya saya yang menyatakan silahkan di bulan Ramadan itu orang buka warung, dipersilakan. Saya sempat juga di Kuyaku itu saya sampaikan pas COVID umpamanya, buka aja warung orang berpuasa. Kan apalagi di Jakarta ada musafir, ada orang haid, ada orang nifas, ada orang sakit butuh makan. Kalau semua tutup warung kan bingung juga. Saya dulu pernah jadi anak kos, bingung kalau warung semua ditutup. Kayak lebaran tuh nyari makan, orang makanan berlebihan. Sementara kita nggak punya keluarga, mau kemana? Cari teman paling numpang makan, karena warung pada tutup. Nah itu kan bagian dari toleransi sebenarnya untuk orang yang tidak berpuasa. Tetapi orang yang tidak berpuasa juga jangan pamer-pamer makanan dong. Ada orang lagi puasa begini umpamanya, ya ngumpet dikit lah, ditutupin meskipun kayak kakinya nggak kelihatan, kayak biasanya nggak, kaki orang yang tidak nyentuh tangan itu biasanya jin itu biasanya. Ini biasanya kalau lagi ada warung ketutup tapi kan bawahnya nggak sampai tutup dengan horden, itu nggak kelihatan, kakinya kayaknya nggak nyentuh tanah, ini bagian dari jin juga itu. Jadi itu bagian dari mereka yang tidak berpuasa juga tolerir, menghargai terhadap orang yang berpuasa. Yang berpuasa pun tidak membumi hanguskan, apalagi sampai sweeping, kami tidak setuju. Sebenarnya di puasa kan diajari menahan emosi itu. Gimana kita bisa menahan, imsak itu bisa nahan. Oleh karena itu setiap agama itu diajari berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, semua agama berpuasa. Bahkan pengen sakti pun tuh perantaranya puasa. Ada puasa pati geni itu, yang sehari semalam puasa itu untuk sakti. Jadi puasa yang ora pati genah ini sebenarnya. Kata orang Jawa pati geni. Nah itu puasa juga. Sampai kita juga mau mamanya general check up itu puasa dulu. Jadi puasa memang yang sebenarnya yang lintas ya. Lintas agama, kemudian kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan spiritual. Kalau sudah melewati tanggal 15 begini di bulan Ramadan, orang itu tenang, mana ada konflik-konflik, nggak ada. Yang konflik itu pasti karena nggak puasa. Kalau yang puasa nggak bakalan konflik kok. Makanya diajarkan idza syata maka syatun au qatala faqul ini. Kalau Anda diserang orang, Anda dinyinyirin, Anda dimaki, katakan aja saya sedang berpuasa. Jadi puasa itu memang melatih spiritual ya. Yang itu paling tinggi. Kalau spiritualnya orang sholat itu masih kemungkinan untuk orang lain ya, untuk kebutuhan yang lain. Begitu juga orang haji itu kebutuhan rekreasi itu ada. Ketika zakat dan itu kan kebutuhan untuk kita interaksi orang. Tapi ketika individu spiritual dia puasa, dia tidak tahu siapa-siapa dan tidak melakukan apa-apa hanya karena Tuhan. Jadi kalau kita yang puasa karena Allah, karena kita yang muslim, yang non muslim itu karena Tuhan. Jadi siapapun butuh melakukan keintiman dengan Tuhan, dan yang paling intim itu pada saat puasa. Aku nggak melakukan apa-apa ya Tuhan, hanya karena untukmu gitu. Nah kalau itu sudah nyampe pada tingkatan kita karena Tuhan, dalam Islam itu disebut dengan keikhlasan yang utuh, mukhlis itu, jadi utuh. Nah sampai di situ orang semua menuju kepada Tuhan, dan saat yang bersamaan kita pasti menyayangi semua makhluk Tuhan.
Ini kalau sudah diresapi di dalamnya. Oleh karena itu sebenarnya pendidikan puasa ini disebut dengan training Ramadan itu adalah menguatkan sebenarnya kesejatian diri kita sebagai hamba, kemudian connecting forever dengan Tuhan karena kita nggak berani makan karena dimanapun Tuhan tahu, nah, gitu kan. Kalau dimanapun, kalau dulu kita masih anak kecil itu kan nggak tahu kalau ini ada connecting dengan Tuhan, tapi connectingnya dengan orang tua, connectingnya dengan masyarakat. Nggak ada orang tua, nggak ada masyarakat, kita minum, keluar pura-pura puasa. Tapi ketika kita punya kesadaran spiritual, connecting kita dengan Tuhan, nggak ada siapapun, kita ya tetap melakukan hal yang sama. Itu adalah kejujuran yang paling tinggi karena antara yang tampak dan tidak tampak itu sama. Atau mungkin ketika yang tidak tampak lebih baik daripada yang sekedar yang tampak. Itu yang lebih tinggi. Orang kan lebih banyak ketika sendiri dia itu tidak baik, depan orang dia baik. Bahkan sampai imam sholat itu bisa seperti itu. Pas sholat sendiri cepat, pas jadi imam lama. Itu tanda-tanda orang ria, itu artinya kurang ikhlas. Harusnya sebaliknya, Nabi itu ketika sholat bersama-sama, dia itu sekedarnya saja. Tapi ketika dia sholat sendiri, itu lama sampai bengkak kaki Nabi itu ketika sholat sendirian. Karena tidak ada keterkaitan dengan kebaikan orang lain gitu. Dia pribadi. Nah, menurut saya kalau kita bagaimana cara mengatasi konflik, sebenarnya Ramadan ngajarin itu. Tetapi memang di bulan Ramadan banyak paradok. Di Berlin itu setiap Ramadan konflik itu. Itu setiap Ramadan, saya nggak tahu itu ya. Itu di beberapa daerah kok bisa konflik. Ini paradok, mirip dengan kita harusnya sehari semalam itu kan ngurangin makan. Saving for caring lah ya kalau saya sebut. Jadi kita harus makan 3 kali, kalau hari biasa pas Ramadan makan 2 kali. Berarti yang satu itu kan saving for caring, diberikan pada orang lain. Maka Nabi paling dermawan pada bulan Ramadan gitu ya. Tapi yang terjadi kan enggak. Konsumsi itu di bulan Ramadan naik. Dari mana tanda-tandanya? Setiap jelang Ramadan pemerintah mengumumkan sembako aman. Kita persiapan sudah 2 kali lipat dari biasanya. Berarti kita makannya lebih. Jadi berarti memang paradok. Nah, paradok dengan ajaran, dengan perilaku. Artinya makanya Islam dan Muslimnya. Islam itu ajarannya, Muslim orangnya. Itu kan paradok antara ajaran yang menuntun kesalehan, sementara kok Muslimnya itu beringas. Itu seperti apa? Nah ini yang perlu menjadi gali sebenarnya. Karena yang tampak bagi orang lain itu bukan Islam, tapi berislamnya, Muslimnya gitu ya. Kita duta dari keagamaan kita. Maka untuk membuat kita damai, saya pikir kalau Islam itu sudah moderat, tapi orang memahami Islam yang kadang-kadang radikal atau liberal, orangnya. Makanya kalau Islam moderat nggak benar, kalau Muslim moderat iya, karena Islam sudah moderasi Islam nggak benar, moderasi beragama iya. Karena kalau beragama orangnya. Dan moderasi itu yang dicantumkan dalam Kementerian Agama itu hanya hubungan kita dengan NKRI, hubungan kita dengan toleransi, kemudian tidak melakukan kekerasan. Jadi sangat minim sekali moderasi beragama itu maknanya yang diambil dari Islam wasati di dalam ayat kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena kalau ngikutin pada Islam tengahnya yang ada dalam teks itu luas sekali, mulai cara memahami teks, cara memahami budaya, cara memahami interaksi, cara memahami keagamaan itu luas. Tapi yang diambil moderasi beragama oleh Kementerian Agama itu kebutuhan negara melindungi umat, lalu umat itu tidak mengancam terhadap negara. Padahal itu hanya bagian kecil dari ajaran Islam, sebenarnya sedikit sekali. Artinya kalau di prosentase nggak sampai 20% lah ya dari makna wasatiyatul Islam itu nggak sampai segitu. Tapi ya ini kebutuhannya dalam kehidupan bernegara karena banyaknya teroris, banyaknya radikalis, sehingga moderasi beragama perlu digaungkan sebagian dari cara kita membangun keutuhan NKRI ini. Saya mohon maaf setelah ini saya izin, karena saya ini kiai, biasanya menjelang maghrib begini itu banyak undangan. Saya akan memperkirakan di sini jam 3, jadi saya tadi datang itu ya mohon maaf Mas Astro, kalau saya ada waktu saya terus, jadi mohon maaf. Saya senang gini, tapi ya saya ini laki-laki panggilan Pak. Jadi kalau data komitmen dengan yang manggil saya datang. Maka saya tadi langsung jawab pertama sekaligus saya izin. Saya tadi WA ke Mas Astro 5 menit, 10 menit saya izin ya bilang gitu. Maka saya kasih kesempatan menjawab, saya menjawab sekaligus saya izin. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf ya. Saya izin balik ke tempat yang ngundang berikutnya.
Makasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Kiai Khalil Nafis yang karena tempat lain menunggu kehadiran beliau. Kita terima kasih Kiai. Sehat selalu. Matur nuwun. Oke, kita lanjutkan, masih ada sedikit waktu, sekitar 5 menit lagi. Ke Mbak Ine. Saya mengikuti yang Humarumil itu sebetulnya sesuatu yang sangat wow gitu kan. Kemarin ini ada kegiatan pesantren sejenak. Saya langsung teringat pesantren kilat. Nah, saya jadi agak khawatir karena beberapa saya perhatikan beberapa nih oknum mungkin ya. Peserta pesantren kilat, lulus pesantren kilat langsung jadi ustadz. Itu saya prihatin. Karena ternyata pemahaman yang proses tadi ternyata tidak dilakukan. Nah, di Humarumil mengadakan pesantren sejenak, ternyata bukan kilat tetapi sejenak itu dari seni jelajah anak. Dan ketika saya baca profilnya, wow, value afeksinya itu yang disasar adalah menjadi berani, menjadi baik, dan menjadi bermanfaat dengan materi mencontoh tauladan dari Sunan Kalijogo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit tentang Humarumil kaitannya dengan moderasi ini, Mbak. Monggo. Sebetulnya kegiatan Humarumil itu sejak tahun 2012, Mas. Awalnya kami punya punya ide untuk memberikan apa ya kira-kira yang bisa bermanfaat buat anak-anak di sekitar gitu. Jadi dari tahun 2012 tuh sebulan sekali kita mengundang anak-anak sekitar rumah untuk muhasabah apa musahabah sih? Muhasabah. Muhasabah diri, tetapi lewat seni. Jadi memang mengenal diri sendiri atau introspeksi diri sendiri melalui dongeng, melalui menggambar. Nah, dari situ kita bergulir terus sampai ada kelas teater, kelas silat dan sebagainya sampai tahun ini. Dan kalau nanti monggo datang ke Jalan Sadar Raya 77, semuanya kami akan senang sekali. Kita bisa bikin acara bareng-bareng di situ mungkin. Nah, ini kemarin kebetulan pesantren kilat ini memang baru pertama dibuatnya. Kami itu di setiap Ramadan mendatangi tempat-tempat marginal gitu sih, Mas. Setiap minggunya, besok kita datang ke kemana ya besoknya? Cilincing. Ciputat, Cilincing, Ciputat, di mana? Ya, ke Ciputat, Ciputat. Cilincing kemarin di Bendungan Hilir. di Ben Hill. Nah, yang pertama kita adakan di Jagakarsa, di base camp kita. Nah, sebetulnya memang bukan mau yang muluk-muluk sih, Mas. Sebenarnya kita pengen gimana caranya supaya anak-anak ini, kan memang Humarumil ini untuk anak-anak ya. Anak-anak ini kan punya bahasa sendiri gitu. Untuk daya serap anak-anak, bagaimana kita masuk ke anak-anak tentunya juga harus melalui hal-hal seperti Sunan Kalijogo mengajarkan agama Islam dengan wayang, dengan budaya Indonesia. Begitupun kepada anak-anak gitu. Jadi kita tidak juga ngaji yang rumit-rumit, tetapi bagaimana kita mendongeng, memperkenalkan budi baik mungkin gitu, memperkenalkan bagaimana kita berbuat jujur dan sebagainya dengan dongeng, dengan mereka membuat wayang sendiri lalu mereka pentaskan sendiri gitu. Dan itu menarik gitu. Kegiatan itu sangat menarik dan alhamdulillah berjalan selama dari 2012 sampai sekarang. Artinya itu sangat menyenangkan buat kita juga yang menjalankan. Jadi efeknya jangan-jangan itu buat kita sendiri gitu. Kita punya ego bahwa kita melakukan itu untuk kepentingan kita sendiri karena itu sangat menyenangkan. Ya nggak teman-teman? Jadi mungkin ya alhamdulillah mudah-mudahan akan terus kita juga mudah-mudahan juga regenerasi ke anak-anak kita juga gitu yang akan melakukannya gitu. Kalau sekarang kan ibu-ibu bapak-bapaknya nih sudah 12 tahun, kita berharap anak-anak kita yang akan meneruskan nanti gitu. Oke, terima kasih. Juga terima kasih kepada rekan-rekan Humarumil yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sukses selalu dan tetap semangat.
Wah, ini pembicaraan sangat menarik dan memang temanya berat tapi cukup penting harus dibahas. Tapi karena waktu juga membatasi kita, setelah ini ada sesi yang lain. Sebagai closing terakhir, Mas Bastian dan nanti Mbak Ine untuk menyampaikan kaitannya antara spirit Ramadan dengan moderasi beragama itu apa yang bisa narasumber sampaikan kepada audiens. Terima kasih, silakan. Baik, sebenarnya apa yang sudah disampaikan Kiai Khalil tadi saya kira sudah komprehensif ya bagaimana Ramadan, spirit Ramadan itu kemudian kaitannya dengan moderasi beragama. Karena Ramadan sendiri itu kan puasa di bulan Ramadan, karena puasa itu kan ada bukan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa yang wajib selama 1 bulan itu di bulan Ramadan. Nah, puasa atau as-saum itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu secara etimologis artinya menahan. As-saumu huwa al-imsak. Artinya puasa itu adalah menahan. Nah, yang namanya menahan di bulan puasa itu kan bukan hanya makan dan minum. Ada hal-hal lain yang harus kita tahan. Nah, intinya di situ juga ada nilai sosial di dalam puasa tersebut. Si kaya akan merasakan bagaimana rasanya kelaparan ketika orang-orang miskin itu merasakan lapar. Ya, paling tidak ada nilai jiwa sosial. Oh, begini rasanya lapar, atau beginilah rasa orang-orang yang di belahan dunia sana yang sedang krisis pangan misalnya. Ya, artinya ada empati dan simpati tentunya kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Nah, di situ kita muncul untuk tentunya toleransi, ya, akhirnya jiwa sosial lebih tinggi biasanya tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Khalil. Nah, kemudian kalau di sastra sufi ya, ada seorang sebutlah namanya siapa ya. Pokoknya dia ada dalam karyanya itu namanya Kasyful Mahjub. Itu menyebutkan puasa itu ketika kita puasa kita bertahan. Tetapi ketika kita tidak puasa kita menyerang. Ya. Nah, tentu artinya bukan menyerang ketika berbuka menyerang semua makanan ya. Karena ada kalanya menahan, ada kalanya bertahan, ada kalanya juga kita menyerang. Nah, kalau kita berhasil bertahan, berarti kita akan bisa untuk menyerang. Sebulan kita berhasil bertahan, melakukan pertahanan, ya, berarti 11 bulan kemudian kita bisa menyerang dari segala godaan-godaan yang datang kepada kita. Jadi sebenarnya karena dalam strategi perang juga kan nggak selamanya bertahan, ya, harus ada waktunya menyerang dong. Maksudnya bertahan terus, kita puasa bertahan terus. Makanya puasa juga siangnya kita bertahan, malamnya kalau bisa kalau berhasil siang bertahan berarti malamnya juga menyerang. Artinya kalau malam ada godaan-godaan yang itu harusnya kita bisa kita serang balik gitu. Terus terakhir sekali terkait dengan tadi yang saya sampaikan, kembali ke sumber, kembali ke akar, kembali ke sumber, kemudian kaitannya dengan moderasi, terus bagaimana dengan dengan konflik misalnya, ya. Kalau kembali ke sumber, kembali ke tradisi, sebenarnya leluhur kita tuh sudah mengajarkan, ya. Misalnya nih leluhur kita, saya tadi kan awal sudah bilang tuh, sebelum kita mengenal puisi saja, ya, sebelum kita mengenal kata puisi sudah ada yang namanya syair, mantra, bidal, peribahasa, pantun, ya, dan lain dan seterusnya. Nah, melalui gaya bahasa yang metaforis tadi, ya, misalnya, ya, untuk mengatakan orang itu berkhianat, leluhur kita tuh mengajarkan nggak langsung bilang itu pengkhianat tuh orang, katanya. Lalu bilang itu pagar makan tanaman. Ya, apa hubungannya pagar sama makan tanaman sama orang berkhianat? Ya, selalu mengeksplor dengan kain alam. Ya, itu leluhur kita. Jadi untuk ujaran kebencian saja yang sekarang lagi ramai, kita bukan tidak punya akar, kita punya tradisi, kita sudah diajarkan oleh leluhur kita, bahkan, ya, jauh sebelum ada ribut-ribut hate speech. Kemudian misalnya lagi kita bilang orang nih
tidak berilmu atau bodoh gitu, kita nggak, leluhur kita bilang nih tong kosong nyaring bunyinya. Ya nggak langsung bilang, selalu menggunakan metaforik, nggak langsung bilang orang itu pengkhianat nggak bisa bodoh, tapi selalu menggunakan metafora yang biasanya terkait dengan alam sekitarnya. Ya, air susu dibalas air tuba, kemudian banyaklah sekali, selalu kita itu selalu untuk mengatakan, untuk benci ke seseorang dan perkataan itu mengandung unsur kebencian, nggak langsung kita ucapkan, selalu menggunakan metafora. Nah, dan itu sudah diajarkan. Misalnya lagi di Aceh waktu kejadian tsunami itu di Pulau Simelu itu yang meninggal hanya 6 orang, ya. Korban 6 orang meninggal, sementara nggak jauh dari Semelu itu ada puluhan ribu orang yang meninggal. Nah, ternyata apa? Karena yang di Semelu ini mereka dari kecil sudah dinabobokan dengan sair, namanya sair semong. Semong itu dalam bahasa Aceh atau Semelu itu artinya tsunami. Dan itu mereka sudah sair itu dari kecil sudah diingatkan kepada mereka, dan akhirnya sampai besar mereka ingat, oh ya kalau air laut surut tiba-tiba, kemudian muncul ikan, kemudian sapi dan kerbau berbunyi, yang muda silakan lari ke bukit sambil teriak semong-semong. Itu terus diingat-ingat. Artinya kearifan lokal atau titah leluhur mereka yang menyelamatkan. Intinya sih kembali, karena moderasi beragama apa yang saya pahami menurut beberapa pakar ya, termasuk Pak Lukman Hakim Saifuddin, berapa saya dengar, bukan sesuatu yang baru, bukan barang baru ini, ya. Justru dia mengambil dari sumber-sumber yang sudah ada untuk jadilah kita supaya bermoderasi beragama. Saya kira itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bastian. Yang terakhir Mbak Ina untuk memberikan closing statement. Menarik sekali tadi penjelasan Mas Bastian ya, bahwa memang ternyata tradisi itu betul-betul kearifan lokal dan hal-hal yang sifatnya nasihat dari orang tua, mungkin itu bisa, mungkin saya ingat sekali ibu saya ketika kecil sering ngasih dongeng ke saya, dan dongeng itu kisah tentang ayah saya dulu. Dan ketika tahun 2012, mungkin saya cerita sedikit ya tentang kenapa kisah-kisah orang tua itu menjadi sangat penting gitu. Karena itu yang akan kita bawa sampai kapanpun. Itu adab yang akan kita bawa, atau adab yang bisa kita juga ajarkan kepada anak cucu kita gitu. Bahwa warisan nenek moyang seperti tadi, banyak sekali kearifan lokal yang mungkin sekarang sudah sangat sulit kita dapatkan lagi. Apalagi di dunia modern gitu. Jadi mungkin terima kasih, intinya di bulan puasa ini mudah-mudahan saya kira alhamdulillah kita punya fasilitas bulan puasa gitu, nggak kita punya tools untuk memperbaiki diri kita, punya tools untuk melatih diri kita atau melatih ruh kita untuk bisa lebih membersihkan kolbu kita. Intinya apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kolbu kita bersih saya rasa nggak ada masalah sih. Kan kata Rasulullah, kolbu yang bersih, hanya kolbu yang bersih yang bisa menampung Allah. Bahkan dunia dan seisinya yang luas ini tidak bisa menampung Allah kecuali kolbu yang bersih. Jadi alhamdulillah kita masih punya bulan puasa yang mudah-mudahan juga kita semua bisa belajar untuk membersihkan kolbu kita. Saya kayak ustazah ya. Cocok ya. Terima kasih. Waduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup sebagai ustazah ya, Oke ya. Oke Bapak Ibu hadirin yang terhormat, baik yang di MAC dengan yang di rumah mengikuti secara daring. Diskusi hari ini cukup penting dan cukup menarik, tapi waktu juga yang harus kita selesaikan. Saya sulit untuk menyampaikan sebuah kesimpulan, tapi beberapa hal yang mungkin saya highlight saja, bahwa proses itu sesuatu yang sangat penting, bahwa proses sebagai jalan spiritual dari menurut Mbak Ina. Dan di bulan Ramadan ini ternyata nilainya tidak hanya nilai spiritual tapi juga nilai sosial di situ. Dan hal penting juga bahwa tadi terkait dengan moderasi tadi, yuk kita baca Iqra gitu kan,
Iqra membaca Islam tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual sehingga moderasi akan tercipta. Hal lain bahwa seni dan spiritual merupakan dua unsur yang tak terpisahkan dan tadi saya mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Bastian bahwa kita penting dan perlu untuk mensinergikan antara seni dan spiritual. Kenapa? Karena dengan sinergi antara seni dan spiritual, insya Allah itu adalah membuat Tuhan menjadi nyata. Dan semoga pertemuan Saracen pada hari ini Tuhan semakin nyata bersama kita bahwa Tuhan adalah ada. Dan terima kasih atas Ramadan sebagai tools kehidupan kita untuk menjadi kolbu-kolbu yang lebih baik. Demikian Saracen pada hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan mengantarkan acara hari ini ada kesalahan. Dan sebelum nanti diakhiri kaitan dengan seni, ada pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh saudara kita Tengku Khairunisa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.